Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup usul at-tarbiyah yang diampu oleh dosen usul at-tarbiyah PJJ-PAI Syekh Nurjati Cirebon. Sebelum kita berlanjut ke pembahasan kali ini, perkenalkan nama saya Zahid Prodi PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan ruang lingkup usul at-tarbiyah kali ini. Ruang lingkup usul at-tarbiyah ini memiliki pengertian. Pengertian usul at-tarbiyah ini diambil dua kata, yaitu usul dan at-tarbiyah. Usul memiliki arti landasan atau dasar atau pokok. At-tarbiyah itu memiliki arti pendidikan Islam. Artinya dapat disimpulkan usul at-tarbiyah adalah landasan pendidikan Islam yang menjadi dasar kependidikan Islam. Dari beberapa pengertian, dari pengertian-pengertian itu, maka ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang pentingnya atau tentang ruang lingkup dari usul at-tarbiyah dilihat dari berbagai aspek, baik Al-Quran ataupun hadis. Pengertian-pengertian inilah yang akan menimbulkan dalil Al-Quran yang tujuannya adalah untuk memperkokoh dari pengertian-pengertian usul at-tarbiyah, baik dalil Al-Quran ataupun Al-Hadis. Dalil yang dimaksud, dalil-dalil tentang at-tarbiyah itu sendiri termaktub pada ayat Al-Quran dan hadis, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 79 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basharin ayyu'tiyahul kitaba wal hukm wan nubuwata summa yaqula lin-nasi kunu ibadalli min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitaba wa bima kuntum tadrusun. Yang artinya tidak mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah karena mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajari. Al-ayat. Dalil yang kedua termaktub dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah
bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang maha mengajar, atau yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Selain dari dua kalimat Al-Quran tersebut, dari dua ayat Al-Quran tersebut, maka juga dalil tentang at-tarbiyah itu diriwayatkan dari sebuah hadis riwayat Hakim, ma nahalah walidun waladan min nahlin afdalah min adabin hasan. Artinya, tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Artinya, tidak mungkin seorang ayah atau ibu, seorang orang tua itu akan memberikan pendidikan yang tidak layak diajarkan kepada anak. Artinya, pasti itu orang tua akan mendidik anaknya agar menjadi anak yang baik-baik. Hadis yang kedua, dalil yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis riwayat Bukhari, kunu rabbaniyina ulama'a fuqaha'a ulama'a wa yuqalu ar-rabbaniyul ladhi yurabbin nasi bisiwari ilmi qabla kibarihi. Artinya, jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Artinya, tuntutan kita dalam menempuh atau mempelajari pendidikan at-tarbiyah itu adalah untuk menjadi manusia yang bisa memberikan ilmu kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain, sehingga ilmu-ilmu tersebut dapat mengalir dengan baik. Dari beberapa dalil-dalil Al-Quran dan hadis di atas, maka pendidikan at-tarbiyah atau usul at-tarbiyah atau pendidikan at-tarbiyah itu memiliki fungsi dan tujuan. Fungsi dan tujuan usul at-tarbiyah itu, yang pertama itu adalah fungsi itu memiliki dua komponen. Fungsi yang pertama, pendidikan usul at-tarbiyah itu adalah sebagai rujukan penyusunan ilmu pendidikan Islam. Artinya, usul at-tarbiyah ini adalah sebagai rujukan, sebagai pedoman untuk menyusun pendidikan Islam atau ilmu-ilmu pendidikan Islam atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Itu fungsi yang pertama. Sedangkan fungsi yang kedua yaitu sebagai pengembangan ilmu pendidikan Islam. Artinya, dengan adanya usul at-tarbiyah atau pendidikan at-tarbiyah atau usul at-tarbiyah itu adalah sebagai pengembangan. Artinya, pendidikan Islam agar selalu berkembang dengan adanya pendidikan Islam itu sendiri. Terus, sedangkan tujuan dari usul at-tarbiyah itu sendiri itu juga memiliki dua komponen. Kedua komponen itu, yang pertama adalah sebagai dasar dari pendidikan Islam. Artinya, kenapa
dikatakan sebagai dasar karena jika lemah pendidikan atau ilmu pendidikan usul at-tarbiyahnya, maka pendidikan-pendidikan yang lain, pendidikan Islam yang lain itu akan juga sehingga usul at-tarbiyah itu merupakan sebuah dasar untuk mengembangkan pendidikan-pendidikan Islam yang ada. Terus tujuan yang kedua itu adalah pegangan para ahli dan aktivis pendidikan Islam untuk mengembangkan pendidikan-pendidikan Islam selanjutnya. Maka dari fungsi dan tujuan itu sendiri dapat disimpulkan fungsi dan tujuan usul at-tarbiyah itu tidak bisa dipisahkan. Karena selain sebagai rujukan atau juga sebagai pengembangan ataupun juga bertujuan untuk pendidikan Islam itu atau pegangan para ahli dan aktivis pendidikan Islam itu, maka pendidikan Islam itu akan selalu berkembang untuk pendidikan-pendidikan Islam yang selanjutnya. Karena kalau tidak memiliki dasar ataupun memiliki pegangan yang kuat, maka pendidikan usul at-tarbiyah itu akan semakin melemah. Maka ruang lingkup seperti inilah yang tidak boleh dipisahkan dari pendidikan-pendidikan Islam. Maka dari situlah maka fungsi dari pembelajaran usul at-tarbiyah ini adalah sebagai pedoman untuk memperkukuh ataupun mempertebal keilmuan tentang pendidikan Islam yang ada di muka bumi ini. Mungkin itu sebagai gambaran atau sebagai penjelasan sekelumit tentang ruang lingkup usul at-tarbiyah. Akhirnya saya Zahid PJJBI Syekh Nurjati IAIN Syekh Nurjati Cirebon mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.